Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari dengan nomor stambuk 15731116119. Saya dari kelas akuntansi 19E dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Nah, tidak berlama lagi, kita langsung saja kepada definisi dan contoh soalnya. Baik, langsung saja untuk definisi dari konsolidasi. Jadi langsung saja kita menuju ke definisi dari konsolidasi. Definisi konsolidasi dalam bisnis: konsolidasi terjadi ketika dua atau lebih bisnis bergabung untuk membentuk satu entitas baru, dengan harapan meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas, serta manfaat menggabungkan bakat, keahlian industri, atau teknologi. Konsolidasi dapat menghasilkan terciptanya entitas bisnis yang sama sekali baru atau anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar. Nah, langsung saja kepada contoh dari konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Di sini saya mengambil contoh dari PT Mila dan PT Sari sebagai anak perusahaan. Pada tanggal 31 Oktober 2021, PT Mila membeli 70% saham biasa yang beredar dari PT Sari atau anak perusahaan yang seharga Rp80 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non pengendali diestimasikan sebesar 10 juta. Nah, perlu kita lihat di bawah ini merupakan tabel dari PT Mila dan PT Sari. Nah, setelah itu ada pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan ada 45 juta, tanah 56 juta, bangunan dan peralatannya 60 juta. Sebelum kita mencatat laporan keuangan konsolidasinya, kita harus menentukan membuat ayat jurnal eliminasinya. Yang pertama, untuk membuat ayat jurnal eliminasinya, kita harus mencari kenaikan dari nilai wajar dari persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Untuk nilai dari nilai buku persediaan tanah, bangunan, dan peralatan kita ambil dari kolom aset dari perusahaan anak atau PT Sari. 39 juta, 55 juta, dan 52 juta. Setelah itu, untuk nilai wajarnya kita ambil dari bawah ini, pada tanggal kombinasi bisnis. Setelah itu, untuk kenaikannya, bagaimana cara mendapatkan nilai dari kenaikan, yaitu nilai wajar dikurangi nilai buku. Jadi misalkan persediaan, nilai wajar persediaan dikurangi nilai wajar buku, jadilah kenaikannya 6 juta. Begitu pula dengan tanah, bangunan, dan peralatan. Setelah itu membuat ayat jurnal eliminasi. Untuk ayat jurnal eliminasi ada total nilai wajar investasi ada 90 juta. 90 juta ini didapatkan dari harga saham yang dibeli dengan harga non pengendali, yaitu 10 juta. 80 juta pada harga pembelian saham, 10 juta untuk non pengendali. Jadi 80 juta ditambah 10 juta jadi 90 juta. Untuk nilai buku saham biasa dan saldo laba, saham biasa 45 juta, saldo laba 28 juta. Nilai ini diambil dari kolom liabilitas dan ekuitas pada PT Anak. Setelah itu ada selisih yang min 73 juta ini diambil dari 45 juta ditambah 28 juta, tetapi diubah menjadi min. Nah, setelah itu selisihnya ada selisih 17 juta. Selisih ini diambil dari 45 juta dikurang 28 juta. Saham biasa dikurang saldo laba. Jadi dapatlah 17 juta. Setelah itu untuk jurnal saat pembelian saham. Jurnal saat pembelian saham ini dicatat juga. Nah, untuk jurnal saat pembelian saham ada investasi saham pada PT Sari, pada kas. Investasi saham 80 juta dan kas 80 juta. Setelah itu untuk
jurnal eliminasinya. Untuk jurnal eliminasi yang pertama, jurnal ini saat mengeliminasi saldo investasi. Untuk jurnal saat mengeliminasi saldo investasi ada saham biasa, saldo laba, selisih pada investasi saham PT Sari dan kepentingan non pengendali. Saham biasa, saldo laba, selisih diambil dari pada saat mengeliminasi pada nilai dari nilai buku dari ketiga akun tersebut. Nah, setelah itu investasi saham PT Sari ada 80 juta dan kepentingan non pengendali 10 juta. Nah, perlu kita ketahui yang namanya jurnal, debit dan kreditnya harus seimbang atau harus balance. Setelah itu ada eliminasi kedua. Eliminasi kedua ini jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih ada persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Dan ada juga goodwill dan selisih. Nah, untuk persediaan tanah, bangunan, dan peralatan nilainya diambil dari nilai kenaikan wajar. Yang tadi saya sudah jelaskan ada pada kolom di sini. Setelah itu untuk selisihnya ada 17 juta. Nah, kita perlu tahu teman-teman, goodwill ini pasti teman-teman bertanya, goodwill ini didapatkan nilainya dari mana? Goodwill ini sebelumnya nilainya lebih duluan dihitung selisih daripada dituliskan goodwill. Terus perlu kita ketahui goodwill ini diambil dari penjumlahan persediaan tanah, bangunan, dan peralatan, kemudian dikurang oleh selisih. Dapatlah nilai dari goodwill tersebut. Setelah itu kita masuk dalam laporan keuangan konsolidasi. Laporan kertas kerja, laporan keuangan dari konsolidasian. Ada PT Mila dan PT Sari atau anak perusahaan. Kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Oktober 2021 dalam bentuk rupiah. Untuk kolom akun PT Mila dan PT Sari diambil dari soal sebelumnya, namun ada tambahan pada kolom aset dan ada tambahan pada kolom aset ya teman-teman. Di sini ada selisih dan goodwill. Untuk kolom liabilitas dan ekuitas, di sini ada tambahan, ada kepentingan non pengendali. Jadi ada sedikit perbedaan dari contoh sebelumnya. Jadi setelah itu untuk cara mengeliminasi, untuk pencatatan eliminasi, di sini ada kolom debit dan kredit. Setelah itu untuk langsung saja untuk persediaan, mengapa ada di bagian debit? Mengapa persediaan tanah, bangunan, dan peralatan ada di bagian kolom debit? Di sini kita ambil pada saat jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih, di mana persediaan tanah, bangunan, dan peralatan ada pada bagian debit. Setelah itu untuk investasi saham pada PT Sari ada pada bagian kredit. Teman-teman tadi sudah melihat di sini ada pada bagian kredit pada saat jurnal eliminasi saldo investasi. Setelah itu ada selisih. Selisih ada pada bagian debit dan kredit. Di sini selisih terdapat debit dan kredit karena pada saat mengeliminasi untuk menganalisis selisih ada pada bagian kredit, sedangkan untuk pada saat mengeliminasi saldo investasi ada pada bagian debit. Jadi makanya kita tuliskan pada kolom eliminasi terdapat selisihnya ada di bagian debit dan kredit. Untuk goodwill-nya 2 juta, tadi teman-teman sudah lihat pada saat eliminasi kedua. Nah, setelah itu kita melangkah ke bagian eliminasi debit kredit pada kolom liabilitas dan ekuitas. Di sini ada saham biasa, saldo laba yang berada pada bagian debit. Di sini kita bisa lihat sama-sama pada saat jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Di sini ada pada bagian debit, saham biasa, dan saldo labanya. Setelah itu untuk kepentingan non pengendali pada saat jurnal eliminasi pertama juga.
Sama halnya dengan saham biasa saldo laba dia pada saat eliminasi pertama. Namun kepentingan non pengendali ini ada pada bagian kredit. Oke, langsung saja untuk konsolidasinya. Konsolidasinya di sini mudah sekali untuk bagian akun aset, di mana teman-teman hanya menjumlahkan dari kas dari PT Mila, PT Sari, 16 juta ditambah 6 juta jadi 22 juta. Begitu halnya dengan akumulasi penyusutan, sampai akumulasi penyusutan. Namun untuk kolom investasi saham pada saham PT Sari itu tidak dicatat. Konsolidasinya tidak dicatat dan juga selisihnya juga tidak dicatat dan langsung melompat ke goodwill untuk konsolidasinya. Goodwill-nya hanya 2 juta, jadi kita langsung tulis 2 juta saja. Nah, setelah untuk penjumlahan untuk mendapatkan nilai 524 juta ini, pertama-tama kita harus menjumlahkan kas, piutang dagang, persediaan tanah bangunan dan peralatan. Setelah itu kita jumlahkan, setelah itu ditambah juga dengan goodwill. Setelah mendapatkan hasilnya, kemudian kita kurangkan yang dalam kurung 17 juta. Ini yang akumulasi penyusutan itu ada di belakang sekali untuk penjumlahannya karena dikurangkan ya teman-teman. Jadi dapatlah nilai dari 524 juta. Nah, setelah itu untuk konsolidasi dari liabilitas dan ekuitas ini agak sedikit berbeda dari penjumlahan konsolidasi dari aset. Untuk ini sebelumnya, jika tidak ada eliminasi, jika akun dari sini tidak ada yang dieliminasi, seperti hanya utang usaha PT Mila dan PT Sari itu kita langsung jumlahkan saja. Utang usaha, utang obligasi kita langsung jumlahkan saja mendapat nilai di sini 59 juta dan 300 juta. Namun untuk saham biasa kan di sini eliminasinya ada pada tambahan ya atau pada bagian debit. Nah, setelah itu untuk saham biasa 100 juta ditambah 45 juta pada saat eliminasi itu dikurang lagi 45 juta. Jadi 100 juta ditambah 45 juta namun dikurangkan 45 juta jadi 100 juta. Begitu halnya dengan saldo laba. Sama dengan saham biasa penjumlahannya. Untuk kepentingan non pengendali kita langsung tulis saja 10 juta. 10 juta dan untuk total kewajiban tambah modalnya kita jumlahkan saja langsung. Kita langsung jumlahkan saja mendapat nilai 524 juta. Oke, teman-teman. Jadi itulah tadi yang bisa saya jelaskan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Mohon maaf untuk penjelasannya agak sedikit berbelit-belit caranya menjelaskan karena saya juga masih belajar. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.